Ibu. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa ya? Ibu Siti Imro'ah. Siti Imro'ah. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Bunaitul Afifah sebagai ahli gizi di Rumah Sakit Permata ini Bu. Baik, Ibu tadi kesini sendirian atau ada yang mengantar ya Bu? Sendirian. Oke. Ibu tadi kesini atas kemauan sendiri atau mendapat rekomendasi dari rumah sakit atau puskesmas Bu? Mendapat rekomendasi dari puskesmas Ngawen. Oh begitu. Nah, kalau boleh tahu saya boleh lihat surat rujukannya Bu? Ya ini Mbak. Sebetulnya apakah ruangan dan tempat duduknya sudah nyaman Ibu? Alhamdulillah dan nyaman Mbak. Maaf Ibu, tempatnya masih seadanya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengapa Ibu dirujuk ke Poligizi ini. Menurut data rujukan dari puskesmas ini, Ibu terkena asam urat ya Bu. Kadar asam uratnya Ibu 7,3. Nah ini sudah termasuk tinggi ya Bu. Sebelumnya tenang saja Ibu, data-data yang Ibu sampaikan kepada kami akan kami jaga kerahasiaannya. Baik, tujuan konseling gizi kita pada hari ini yaitu untuk mendiskusikan perubahan pola makan di anjuran makanan sesuai proporsi aturan gizi untuk mengurangi dan mengatasi kadar asam urat dalam tubuh Ibu. Nah, konseling gizi kita hari ini akan berlangsung kurang lebih 60 menit. Yang rincian 30 menit pertama saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu mengenai riwayat personal Ibu, riwayat makan. Selanjutnya 30 menit berikutnya kita akan melakukan intervensi gizi dan monitoring evaluasi. Begitu ya Bu? Ya. Baik, saya berharap Ibu Imro'ah bersedia untuk bekerja sama dengan kami untuk keberhasilan proses konseling gizi kita dari ini ya Bu. Apakah Ibu Imro'ah bersedia? Bersedia Mbak. Baik, sebelum melakukan konseling ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai riwayat Ibu ya Bu. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Oke. Ibu sekarang usianya berapa ya Bu? 52 tahun. Tanggal lahirnya 22 Mei 1970. 1970. Jenis kelaminnya perempuan ya Bu. Oke. Ibu ras suku budayanya lahirnya Jawa. di Jawa. Jawa. Asli Jawa ya Bu. Asli Jawa. Bahasa sehari-hari yang Ibu gunakan apa Bu? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Nggak pernah campur bahasa Indonesia ya Bu? Dikit-dikit. Kalau boleh tahu Ibu bisa membaca? Bisa. Lancar? Alhamdulillah. Pendidikan terakhir Ibu? SLTA. Terus ibunya dalam keluarga itu berperan sebagai apa Bu? Rumah tangga. Rumah tangga. Terus mohon maaf Ibu, Ibu merokok atau tidak ya? No smoking. Oke, siap. Oke, pendidikan terakhir ya Bu. Terus dalam melakukan aktivitas, apakah Ibu mengalami keterbatasan fisik Bu? Seperti penglihatan sudah agak ragu kalau melihat, kurang jelas, atau ada masalah pendengaran, atau kalau berjalan tuh agak gimana gitu Bu? Ya karena faktorku Mbak, rata-rata memang kalau usia udah 50 ke atas itu pasti ada keterbatasan dalam penglihatan, dalam tenaga, pasti ada pendengaran, ada yang berkurang. Dalam mata pasti ada plusnya. Plus berapa Bu kalau boleh tahu? Plus 1. Plus 1. Oke. Pendengaran juga agak berkurang. Dalam aktivitas pasti ada juga ya Bu? berkurang, ada keluhan-keluhan juga. Keluhannya kalau boleh tahu apa aja Bu? Kalau berjalan atau apa persendian sakit-sakit gitu ya Bu? Ya kalau misalnya kita duduk terlama pasti bahasa Jawanya gendingen. Nah, tuh ya. Terus kalau naik turun tangga dengkul, bahasa Jawanya ya dengkul, lutut, nah itu ada sudah agak
Tapi kaku. ibu kalau sedang mengalami peradangan kayak gitu pernah bengkak nggak bu kakinya? Alhamdulillah selama ini belum pernah bengkak. Insya Allah nggak sampai bengkak. Baik ibu. Selanjutnya ibu pekerjaannya apa ya bu? Ibu rumah tangga. Rumah tangga, nggak punya sampingan apa, bikin kue-kue atau bikin kayak gitu gimana? Ya, sambilannya ya jualan kelontong itu mbak, sembako. Kecil-kecilan. Oke. Terus ibu agamanya Islam ya bu? Oke. Apakah dalam keluarga ibu adakah keturunan yang sudah terkena penyakit itu bu, asam urat? Adakah keturunan? Keturunannya Ada. Kalau asam Dari urat. siapa ibu kalau boleh tahu? Ibu. Dari ibu. Dari ibu. Oke. Sebelumnya ibu apakah sudah pernah melakukan terapi medis bu? Pernah terapi gizi, apa terapi kesehatan, memperlancar ototnya kembali seperti itu bu? Ya, planning saya itu kalau lagi kumat asam urat, saya jaga pola makan. Ya, saya atur pola makan senormal mungkin, Ya. sambil olahraga, jalan kaki. Ya, kalau enggak senam seminggu sekali. Udah senang Itu juga ya aja. bu. Bu Imro'ah sekarang usianya 52 tahun ya bu. Ya. Ibu sudah punya berapa putra ibu? 3 anak, 2 Anak. cucu. Oh udah punya 2 cucu juga. Nah. Oke. Nah ibu waktu periksa ke puskesmas itu apa bu? Berapa hari yang lalu? Sebelum puasa periksa, lalu selama puasa nggak periksa ya. Terus Habis lebaran habis periksa periksa. lagi. Oke. Kan setiap bulan juga ada posbindu mbak Oh, di iya. di wilayah saya. Gitu. Saya juga termasuk kader posbindu juga. Rutin tes juga ya bu? Tiap bulan Oke. ikut. Alhamdulillah sih Bu. Kalau gitu maksudnya itu kita jadi terkontrol gitu loh, terkontrol Iya. badannya, jadi pola makan juga bisa teratur. Baik, apakah ibu bersedia saya ukur berat badannya kembali bu? Biasa juga. Ibu, kita akan melakukan pengukuran berat badan ya bu, silakan. Baik, berat badan ibu 91 kg ya bu. Selanjutnya ini bu, kita mengukur tinggi badan. Ini bu, badannya lurus. Oke, hasil pengukurannya 155 cm ya bu. Oke, baik. Baik ibu, berdasarkan hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan, berat badan ibu menunjukkan angka 91 kg bu. Iya. Nah, kemudian untuk tinggi badannya ibu sendiri itu 150 cm. 155. Maaf, 155 cm. Nah, berdasarkan hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan ibu tadi, telah saya hitung bahwa IMT ibu, indeks massa tubuhnya itu 37,9 bu. Iya. Nah, dalam angka 37,9 itu termasuk dalam kategori obesitas, begitu ya bu? Iya mbak. Nah, baik. Kemudian menurut data biokimia ini hasil pemeriksaan kemarin di puskesmas, kadar kolesterol ibu 254 mg per desiliter dan asam uratnya 7,3 mg per desiliter. Nah, hasil pemeriksaan tersebut termasuk kategori tinggi ya bu. Tapi tidak apa-apa bu, nanti kita akan mengintervensi lebih lanjut mengenai sakit yang ibu derita ya bu. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan mengenai gejala-gejala atau gangguan yang ibu rasakan akhir-akhir ini. Apakah akhir-akhir ini, seminggu terakhir ini, ibu merasakan keluhan-keluhan bu? Alhamdulillah mbak, selama menjalani puasa Ramadan, keluhan-keluhan itu Hilang, nggak ada, hilang, kayak ya. nggak ada ya? Iya, ya ada kadang-kala dikit tapi banyak berkurangnya. Alhamdulillah. Kurangnya ya bu. Mungkin karena emang puasa kan asupan makanan kita juga lebih terkontrol ya bu. Dari segi kesehatan kita juga jarang mimil, jarang makan gorengan juga seperti itu. Selanjutnya
Apakah Ibu pernah mengalami gangguan pencernaan Bu selama puasa atau setelah Lebaran biasanya kan ada perubahan pola makan, terus bisa menyebabkan diare juga kan Bu setelah puasa itu tadi kan Lebaran kita jadi makannya juga nggak terkontrol kan. Nah Ibu pernah mengalami gangguan pencernaan nggak selama itu? Alhamdulillah Mbak, selama puasa sampai sekarang pun pencernaan Aman ya, Bu? aman-aman saja. Oke. Kan saya bisa udah pengalaman dari yang tahun-tahun lalu kalau habis Lebaran itu memang pola makan harus dijaga, terutama yang pedas-pedas itu juga dikurangi, jangan langsung makan yang banyak. Jadi di pencernaan itu adaptasi, tadinya puasa itu kan makannya mengkonsumsinya kan berkurang. Nah, Lebaran jangan langsung diget, ya kurangi dari sedikit-sedikit gitu. Biar perut ini adaptasi. Oke. Selanjutnya selama kan gangguan pencernaannya aman ya Bu. Terus mengenai kayak keluhan demam atau pusing kayak gitu pernah mengalami nggak Bu selama minggu-minggu terakhir ini? Ya kalau kecapean ya agak meriang-meriang biasa lah. Ya, karena kecapean mungkin Ya. Lebaran saudaranya banyak yang datang ya Bu. Iya. Oke. Selanjutnya data pemeriksaan kemarin mengenai suhu tubuh Ibu normal. Selanjutnya tekanan darah normal, terus denyut jantung juga normal. Oke. Selanjutnya saya akan menanyakan mengenai riwayat asupan makan yang Ibu konsumsi mulai hari kemarin ya Bu, pagi kemarin, terus siang, terus sampai di malam ya Bu. Akan saya tanyakan. Apakah Ibu sudah siap? Ya. Baik Ibu. Kalau boleh tahu kemarin pagi Ibu mengonsumsi apa ya Bu? Pagi sarapan pakai pecel, Sarapan pakai pecel, lauk tempe, pecel sama nasi ya Bu? ya Sama nasi dikit. Oke. Nasinya kira-kira berapa Ibu kalau boleh tahu? Satu centong? Satu centong? Enggak, saya kurangi. Kurang? Asal karbohidrat saya kurangi Mbak. Karena sudah tahu obes tadi ya Bu? Iya. Maksudnya dikurangin. Setengah centong ya Bu kira-kira ya? Setengah centong plastik atau centong apa? Centong atom itu. Centong plastik itu ya. Ya. Oke. Terus pecel ya Bu? Pecel Ya. berarti sayurannya apa? Sayurannya kan ada daun ubi Daun ubi. jalar itu ya. Oke. Tauge. Oke. Kalau saya nggak pakai kacang Nggak pakai panjang kacang. karena saya ada keluhan asam urat. Oke. Itu aja. Terus sama Dan apa? Sambelnya kan kacang tanah. ya. Saya juga nggak begitu berani yang banyak Mbak, kan itu bisa ngefek Sedikit aja ya Bu. kolesterol juga. Kalau boleh tahu ini pecelnya beli atau bikin sendiri di rumah Bu? Kalau biasanya beli, kemarin itu bikin sendiri Mbak, ngulek Mbak. Oh ngulek Iya. sendiri kacangnya. Iya, ngulek. Sedep ngulek Mbak. Iya. Nah kacangnya itu sambal pecelnya itu berapa itu Bu? Berapa sendok? Berapa sendok sayur? Kan bikinnya untuk satu keluarga. Iya, maksudnya pas Ibu mengkonsumsi kira-kira berapa sendok makan? 2 sendok makan? Oh iya, 2 sendok 2 sendok makan. makan Ibu. Baik, lauknya tempe goreng ya Bu? Tempe goreng sama bakwan sayur. Bakwan sayur. Tempe gorengnya berapa potong Ibu? Tempe gorengnya ambil 2. 2. Terus bakwan sayurnya? Bakwan sayurnya nggak ngambil, Nggak ambil. kan takut ada kulnya. Jadi nggak dikonsumsi ya? Cuman cuma untuk keluarga. Keluarga, baik. Pagi-pagi Bu mengonsumsi apa Bu? Teh, minum teh atau kopi, apa gitu Bu? Enggak. Alhamdulillah Mbak, ketepaan di keluarga saya nggak ada yang rutinitas bikin teh atau bikin kopi. Ya bangun tidur minum air Ya, putih. itu ya. Kadang sering air putih yang hangat Iya. Selanjutnya lauknya itu aja ya Bu ya? sama kerupuk. Sama kerupuk. Kerupuk itu nggak ketinggalan. Kerupuk apa Ibu kalau boleh tahu? Kerupuk gendar. Kerupuk gendar itu dari beras ya Bu ya? Dari Ya. nasi gitu ya. Berapa lembar Ibu? Ngambil 1 lembar. 1 lembar aja. Oke. Pagi nggak mengonsumsi buah ya Bu? Enggak.
Oke, selanjutnya di antara makan pagi sama makan siang ibu ngemil-ngemil apa enggak bu? Kayak nyemil apa gitu, kue-kue atau keripik-keripik pisang, keripik singkong. Ya karena ini habis lebaran mbak, Iya. kan ada kue-kue yang tersisa kan di Iya. toples-toples itu ya. Kadang ya selingan ngambil Kemarin. Iya kemarin. Nyemil ya bu? Ya. Apa nastar ya. bu? Nastar atau putri salju Enggak. apa itu? Itu loh keripik singkong. Keripik singkong ya? Ya. Keripik singkong. Kira-kira berapa bu? Satu piring? Wah ya. Ya Enggak sampai paling setengah. cukup gitu aja. Itu aja ya bu, pas apa selingan itu ya konsumsinya. Selanjutnya makan siang ibu. Makan siang ibu mengonsumsi apa bu? Makan siang. Makan siang. Saya kalau siangnya jarang makan. Mbak. Iya. Kemarin siang nggak makan berarti ya bu? Enggak. Saya ambil yang agak sore aja. Sebelum maghrib itu Belum maghrib ya? ya sekitar waktu-waktu asar itu makan gitu aja. Itu sebagai pengganti waktu makan siangnya ya bu? Ya. Oke. Itu kalau boleh tahu ibu mengonsumsi apa bu? Makan apa? Pakai sayur bening. Sayur bening. Ya. Pakai nasi ya bu? Ya nasinya dikit. Nasinya dikit, setengah centong lagi ya? Ya. Dikit-dikit ya bu makannya ya? Iya. Kan udah obesitas. Iya. Nasi. Sayur apa bu? Bayam? Enggak, sayur oyong. Oyong. Gambas ya? biasa jauhnya. Gambas campur wortel, campur sosis, Oh, ada bakso gitu. Oke. Waktu ibu mengonsumsi itu kira-kira pas waktu dicampur sama nasi itu gambasnya ibu ngambil berapa bu? Berapa potong? Ibu suka gambas ya. Jadi saya ambil banyakkan gambas sama wortelnya. Tapi kalau sosisnya nggak suka. sosis sama bakso enggak. Gambasnya kira-kira berapa bu? 5 potong kan? Apa atau lebih? Ya lebih lah. Lebih ya. Kan itu enak mbak untuk peternakan. Berarti setelah makan nasi terus apa nambah sayur lagi gitu ya? Buat hewan ya. Ya. Potong. Wortelnya juga banyak. Banyak mbak. Kan bagus juga untuk mata. Iya. Oke. Selanjutnya itu ibu mengonsumsi lauknya apa bu? Makan yang tadi siang itu. Makan siang lauknya itu kan ibu bikin kering tempe. Tempe. Nah, tuh. Tempe lagi ya bu. Bikin tempe lagi. Sama bikin tahu asin. Tahu asin. Ya. Ya. Dadar telur. Ibu yang ibu konsumsi dikonsumsi semua yang tadi bu yang dimasak. Enggak. Nah, Ya. itu yang dikonsumsi ibu ya bu. Nah, seperti itu. Kering Oke, tempenya. oke, iya. Kering tempe ibu masak, ibu mengonsumsi kering tempe juga kah? Iya. Iya. Anakku suka. Ambil berapa bu? Ya paling 1 sendok Satu makan. sendok makan ya. Tahu asin. Tahu asinnya ambil berapa ibu? Tahu asinnya ambil 2. Ambil 2 ya. Oke. Selanjutnya berarti apalagi bu lauknya? Udah telur dadar ibu ngambil? Ambil dikit. Ambil dikit. Telur dadar ibu dadarnya berapa bu? Dadarnya Dadarnya 2 berapa telur? Berapa butir telur? 4 telur mbak. 4 butir telur. Terus dipotong-potong ya bu? Iya. Dipotong jadi berapa bu? Kalau boleh tahu. Jadi 8. Jadi 8. Ibaratnya 1 telur jadi 2. Berarti ibu ngambil setengah bagian tadi ya bu ya? Kalau dicampur sama kocai udah jadi banyak ya. Personilnya banyak ya bu yang makan. Banyak mbak. Oke, ibu siang minum-minum es atau sirup-sirup seperti itu bu kemarin? Alhamdulillah enggak. Enggak. Nah, Mengonsumsi buah-buahan ibu? kemarin ketepaan ada
Nasi apokat di jus mbak. Itu mengonsumsinya itu waktu siang atau sore ya Bu? Waktu jus setelah makan atau emang buat selingan aja? Apa bersamaan dengan waktu makan yang enggak bersamaan waktu makan. Buat selingan. Buat selingan. Berarti ikutnya selingan ya Bu? Iya. Selingan antara makan siang dengan makan malam ya? Iya. Jus alpukat ya Bu? Iya. Itu jus alpukatnya pakai susu nggak Bu? Enggak pakai susu. Nggak pakai susu ya? Nggak pakai susu. Takut gemuk. Ibu mengonsumsinya satu gelas gede atau satu gelas belimbing Bu? Satu gelas gede. Satu gelas gede ya. Satu gelas besar itu mbak, yang kantel itu, yang kantel. Iya. Itu kalau satu gelas berarti kira-kira gulanya berapa ya Bu? 2 sendok ya? Atau itu mengurangi gula? Saya lebih suka nggak pakai yang gula. nggak pakai gula, Berarti yang cuma alami lebih ya, langsung diblender aja kalau gitu buat ya Bu? jus nggak usah pakai gula saya. Oh iya, siap. Selanjutnya, Ibu selingan mengonsumsi jus ini aja atau sambil nyemil-nyemil makanan lain lagi Bu? Kalau kemarin itu enggak ada selingan lain kemarin itu. Ya nyemil, kalau makan nyemil pupuk itu kan. Baik, selanjutnya kalau makan malam, Ibu makan malam atau tidak? Kemarin enggak makan malam. Enggak makan malam, berarti cuma habis makan siang yang sore tadi, Iya, terus iya. lanjut selingan jus avocado tadi ya Bu, sampai Iya. malam udah nggak mengonsumsi apa-apa lagi ya? Iya. Oke, baik. Baik, menurut hasil recall asupan makan Ibu telah diperoleh bahwa asupan total energi Ibu itu berlebih ya Bu? Berlebih semuanya. Baik Ibu, apakah Ibu sebelumnya pernah melakukan suatu diet Bu? Pernah diet makan diet rendah kalori, nggak makan karbohidrat sama sekali, atau cuma makan sayuran-sayuran sama buah? Pernah diet seperti itu kan Bu? Pernah mbak mencoba juga. Oke, pernah diet ya. Pernah. Itu diet sendiri atau emang kayak ke konseling disuruh diet sama konselor kayak gitu Bu? Ya dia sendiri coba-coba ya. Ya. Diet apa itu? Badannya menurun. Rendah Ya pernah karbohidrat. mencoba itu yang makannya takarannya ya pagi 3 sendok nasi, ntar siang 6 sendok nasi, sore 3 sendok nasi lagi, pernah coba. Oke. Sebelumnya apakah Ibu juga pernah melakukan konseling seperti ini Bu? Pernah berdiskusi, meminta saran kayak konseling seperti ini Bu? Ya sering sama bidan desa. Sama bidan desa ya Bu? Minta apa pendapat-pendapat, terus saran Iya, gitu ya Bu? iya. Oke, pernah ya Bu? Oke, apakah Ibu memiliki alergi terhadap suatu makanan Bu? Tidak ada ya? Oke. Apakah Ibu memiliki makanan yang tidak disukai Bu? Makanan yang tidak disukai? Makanan yang gak disukai. Nggak ada? Makanan yang lauk-lauk itu sebenarnya nggak begitu suka. Lauk-lauk? Lauk yang dari lauk. Oh, siput-siput seperti itu ya Bu? Siput-siput itu Nggak begitu suka ya? Baik, begini Bu, alangkah baiknya jika Ibu mau kan ini tadi asupan makan Ibu kebanyakan lauknya digoreng semua ya Bu? Tempe goreng, ini goreng, terus kerupuk gendal kan juga digoreng ya Bu? Iya. Terus kering tempenya juga digoreng Iya. pakai minyak lagi, Iya. tahu asin digoreng, telur dadar digoreng lagi, banyak sekali Bu ini minyaknya. Nah ini tuh yang menyebabkan apa? Kolesterol meningkat Iya. tadi kan, ada kolesterolnya. Nah kalau Ibu bersedia, saya akan membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah Ibu. Bagaimana Ibu menyelesaikan masalah kolesterol Ibu, untuk menekan kolesterol Ibu, asam uratnya juga? Apakah Ibu bersedia? Bersedia Mbak. Baik. Insya Allah siap. Selanjutnya dari hasil asesmen tadi, saya sudah mendiagnosa Ibu terkait perhitungan asupan makanan yang Ibu konsumsi ya Bu. Nah, diagnosa saya yang pertama yaitu asupan energi Ibu berlebih Bu. Saya hitung kebutuhan energi Ibu seharinya itu seharusnya 1072,75 kilokalori, akan tapi asupan makanan Ibu tadi berlebih ya Bu.
Kemudian diagnosa yang kedua yaitu asupan lemaknya juga berlebih. Nah, perhitungan kebutuhan lemak ibu itu seharusnya 35,8 gram, akan tetapi itu tadi berlebih ya Bu, karena apa? Semua lauk yang ibu konsumsi juga digoreng kan. Nah, seperti itu. Kemudian diagnosa yang ketiga yang terakhir yaitu jenis protein yang ibu konsumsi tidak sesuai. Kayak tidak ada protein hewaninya ya Bu. Protein hewani cuma telur aja ya. Pagi juga tempe goreng tidak ada kan yang kemarin enggak, tapi biasanya hari-hari yang lain kan ada. Yang kemarinnya lagi juga rica-rica ayam. Kemudian saya akan merekomendasikan diet untuk ibu. Memilih diet yang pertama yaitu ada menjaga pola makan, mengonsumsi makan rendah purin, mengonsumsi makanan rendah lemak, diet menurunkan badan, dan diet dengan olahraga secara rutin. Jadi beberapa rekomendasi tadi Bu memilih yang mana Bu? Menjaga pola makan, mengonsumsi makanan rendah purin. Rendah purin itu untuk menurunkan kadar asam urat. Nah, atau mengonsumsi makanan rendah lemak, itu memilih yang mana? Ya menjaga pola makan. Menjaga pola makan itu tadi ya Bu. Kan kalau menjaga pola makan kan kita antisipasi untuk penyakit-penyakit yang lain. Iya, untuk penyakit komplikasi ya, diabetes, kolesterol. Baik. Untuk olahraga ibu udah rutin sendiri ya Bu ya. Jalan kaki Mbak. Rutin. Terus ibu diet ingin menurunkan berat badan atau tidak Bu? Ya ingin sekali. Oke. Baik, ibu berarti tadi sudah memilih diet menjaga pola makan dan diet menurunkan berat badan ya Bu? Iya. Baik, apakah ibu sanggup melakukan diet ini Bu? Ya berusaha. Berusaha ya Bu ya. Kita sama-sama ya Bu untuk mencapai tujuan ibu tadi. Baik, selanjutnya mengenai intervensi gizi, tujuan kita tadi untuk menurunkan berat badan ibu ya Bu, untuk mencapai batas normal. Selanjutnya untuk menjaga pola makan kita jaga ya Bu, untuk menurunkan kadar asam urat dan lemak tubuh dari ibu sendiri ya. Baik, prinsip diet yang akan ibu nanti lakukan yaitu rendah purin dan rendah lemak ya Bu. Maksudnya rendah purin itu untuk menurunkan kadar asam urat, sedangkan rendah lemak untuk menurunkan kadar kolesterol. Oke. Selanjutnya mengenai monitoring evaluasi Bu. Mengenai antropometri, selanjutnya ibu nanti akan kesini lagi 1 bulan ke depan ya Bu. 1 bulan ke depan kesini lagi untuk melakukan pengecekan kembali. Dari segi antropometri, saya akan melakukan pengukuran kembali kepada ibu untuk mengetahui status gizi ibu apakah sudah mencapai normal, maksudnya sudah menurun dari pemeriksaan yang sekarang atau tidak begitu ya Bu. Selanjutnya mengenai monitoring evaluasi asupan makan recall ibu, apa sudah sesuai dengan yang kita intervensi saat ini, seperti itu. Kemudian mengenai biokimia, saya akan melihat data lab ibu dari pemeriksaan ibu di puskesmas kembali, apakah kadar asam uratnya sudah normal, atau selanjutnya mengenai kolesterolnya sudah normal atau belum gitu ya Bu. Selanjutnya mengenai data fisik, saya nanti juga akan mengevaluasi 1 bulan ke depan itu, 1 bulan yang lalu, keluhan-keluhan ibu sudah berkurang atau belum, mengenai kayak jalannya atau keluhan-keluhan seperti pusing apa gimana, itu ada perkembangan atau tidak, seperti itu ya Bu. Baik Ibu, di sini ada diet penyakit asam urat ya Bu. Di leaflet ini nanti ibu bawa buat pegangan di rumah kalau ingin mencari menu-menu ya Bu. Di sini ada bahan makanan yang harus dibatasi, harus dibatasi ya Bu. Kalau dibatasi berarti masih boleh dikonsumsi, tapi harus dibatasi, dikurangi seperti itu. Selanjutnya ini ada bahan yang dihindari. Dihindari itu berarti sama sekali tidak boleh dikonsumsi ya Bu. Selanjutnya ini bahan makanan yang dianjurkan, seperti karbohidratnya itu nasi, ubi, singkong, masih bisa semua ya Bu. Kemudian sayurannya yang dipilih itu ya jangan sayuran hijau Bu ya. Kalau pilih ya wortel, terus gambas tadi Bu, udah bener ya. Oke, dan buah-buahan tuh aman semua Bu.
Selanjutnya ini di sini juga ada contoh menu sehari. Ibu kalau bisa ibu makannya yang rutin ya Bu. Kan ibu tadi pola makannya juga kurang teratur ya. Dari makan siang dipindah sore, terus makan malam enggak, terus selingannya jus alpukat itu kayaknya malam juga ya Bu tadi ya. Kurang teratur ya Bu. Kalau bisa nanti waktu makannya disesuaikan ya Bu. Di sini seumpama sarapan jam 7 sampai jam 8. Ya, tepat waktu ya. Iya, harus tepat waktu. Terus selingan, terus makan siang juga. Terus nanti ada selingan lagi sore, terus ada makan malam. Makan malam itu juga batasnya sampai jam setengah 8 ya Bu. Soalnya kalau lebih dari jam 9 nanti kita baru mengonsumsi makanan, terus sudah ngantuk, udah istirahat. Nah itu juga akan memicu obesitas tadi Bu, menambah berat badan seperti itu. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang menyebabkan asam urat juga Bu. Emang kan faktor genetik juga berpengaruh ya Bu. Kita terkadang juga sudah menjaga pola makan, tapi emang dari sananya dari keturunan juga ada keturunan kan seperti itu. Di sini juga ada gejala-gejala yang biasa Ibu rasakan ya Bu. Oke. Apakah Ibu sudah mengerti dengan apa yang saya sampaikan Bu? Alhamdulillah. Dan perhatikannya Bu. Nah, baik. Tadi apa saja Bu yang perlu diperhatikan? Bisa diulangi kembali? Ya, jaga pola makan ya Mbak. Cara kita makannya harus tepat waktu. Ya, sarapan misalnya kalau jam 7 ya jam 7 terus. Ya. Tadi makan siang jam 1 terus. Ya. Makan malamnya paling enggak jangan sampai malam. Misalnya telat-telatnya makan jam 7 atau jam setengah 8. Ya, gitu ya Bu. Oke, terus tadi Bu, harus mengurangi konsumsi lauk yang digorengkan. Yeah. Nah, itu bisa kita siasati dengan seumpama tahu bisa kita jadikan pepes tahu Bu. Pepes tahu kan mengurangi minyak. Terus tempe dibikin rolade atau tapi sama digoreng ya Bu. Terus atau antisipasinya rolade juga bisa dikukus kan Bu. Rolade dikukus bisa seperti itu. Baik, jika ada yang masih belum bisa dipahami, Ibu bisa menghubungi saya di nomor yang tertera di sini ya Bu. Ini buat Ibu. Baik. Baik, konseling gizi kita pada ini sudah selesai ya Bu. Ya, selanjutnya, konseling selanjutnya akan kita rencanakan 1 bulan ke depan ya Bu. Baik, terima kasih Ibu. Saya terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Ibu bisa kembali ke ruangannya Bu. Iya. Sama-sama Mbak. Terima kasih Bu.